Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Tama Ramadan. Seperti biasa, di kali ini kita bakal ngobrol seputar UMKM bersama para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Di mana lagi kalau bukan di podcast Bincang Batang spesial UMKM. Oke, Mitra Birawa, acara ini merupakan kerjasama antara Disperindakob dan UKM Kabupaten Batang bareng sama LPPL Radio Abirawa FM yang punya tujuan mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang guna mewujudkan visi 1000 wirausaha baru di Kabupaten Batang untuk mendongkrak ekonomi Batang maupun nasional ya. Oke, dan kali ini Tamu udah kedatangan sama seorang yang luar biasa ya. Bahkan tidak hanya bergerak di bidang UMKM tapi juga bergerak di bidang lainnya kayak semisal pembuatan film pendek ya kan Mbak? Iya tahu ya. Ya. Cuman hobi aja sih Mas. Hobi ya. Iya. Oke, nah di situ udah ada Mbak Hesti Anggreni, owner dari Kirana Grosir. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah capek banget. Banyak orderan Mas ini yang masuk. Iya, pas banget ini ya. Jadi momentumnya pas ini. Mau lebaran kita undang yang punya basic ataupun ada passion di lebaran yang paling ramai, yaitu adalah baju pakaian gitu ya. Dan langsung aja kita bakal ngobrol seputar usaha dari Mbak Hesti ini melalui Kirana Grosirnya. Ini kenali dulu dong Mbak, ini bergerak di bidang apa, terus lokasinya di mana gitu. Akunya kenalin nggak Mas? Iya, sekalian dong ya. Iya, jadi nama aku Hesti Anggreni, aku umur 28 tahun kemarin. Terus aku lulusan S1 Ekonomi Manajemen Keuangan. Setelah itu aku merintis usaha ini tuh dari tahun 2017. Oke. Nah, alamatnya di mana, Mbak? Alamatnya ada di Kecamatan Tersono sama Kecamatan Limpung. Tersono. Ada dua. Oke. Sementara masih dua. Apa punya rencana buka lagi? Kalau di Solo ada, di Solo ada. Surakarta itu ada. Tapi tiap hari Senin sama Kamis nggak buka terus. Nggak buka tiap hari. Tapi kalau yang Limpung sama Tersono tiap buka hari. Terus tiap hari. Oke. Nah, ini sebenarnya bergerak di bidang apa aja sih, Mbak? Kalau Kirana Grosir itu fashion, terutama fashionnya sih. Terus tapi aku ada buka juga Kirana Sound System, Kirana musik juga. Oke, itu kan komplit ya. Ini lagi pengajuan Kirana FM. Wah, cocok. Kirana FM ya. Cocok banget. Nanti kawan-kawan bisa kalau udah itu bisa main dah. Iya, boleh. Kirana FM. Itu mau ditempatkan di mana tuh? Di yang Limpung atau Tersono? Tersono. Mbaknya ini asli Tersono? Aku asli Tersono. Oh, Limpung cuma cabangnya gitu. Limpung pusatnya malah Tersono. Gudang besarnya di Tersono. Tersono. Oke, itu kan asli Batang. Mulai dari ini awalnya gimana Mbak ceritanya? Awal mulanya itu sebelum tadi ada Kirana Sound System, Kirana apalagi. Ini awalnya gimana, ceritain dong. Awalnya itu pas aku kuliah itu kan memang terbatas ekonomi ya Mas ya. Jadi aku itu dari keluarga yang pas-pasan tapi kepengen kuliah zaman itu. Terus gimana caranya aku dapat uang, akhirnya aku dropship barang dari Jakarta dulu. Terus aku bikinin kayak toko online gitu, kayak dulu itu belum ada Shopee ya, masih pakai Tokopedia sama Bukalapak. Oke. Jadi dari Tokopedia aku jualin ke Bukalapak secara dropship, terus di Facebook, di Instagram gitu. Itu dari tahun 2012 udah muncul nama Kirana Grosir. Oh gitu. Jadi orang-orang itu sudah tahu gitu dari. Udah lama berarti ya nama itu ya. Tapi kan secara online gitu. Secara online. Bukan secara realnya ada itu nggak ada karena memang nggak ada modalnya gitu. Terus modal 100.000 dikasih sama tante aku kan buat beli barang 2, terus
dijual ke customer, dapat untung, dijual lagi sampai akhirnya muter. Jadi tahun 2014 itu aku bisa beli mobil pertama itu Brio. Brio. berawal dari 100.000 2 barang, nanti dijual keuntungan buat beli lagi jadi 3 barang, 4 barang, sekarang udah 1 gudang, 2 gudang. Oke, tapi ini namanya sudah itu Mbak, Kirana itu udah dari 2012 berarti. Udah resmi juga untuk izin usahanya udah ada. Oke, nah itu kan jadi mulai usaha itu nggak perlu dengan modal yang besar. Yang penting punya tekad dan juga punya kemauan, dan di situ passion kamu, semua bisa dilakukan. Kayak Mbak Hesti ini loh, 100.000 ya. Sekarang 100.000 jadi 150, mungkin jadi berapa 2 barang jadi banyak, jadi 2 gudang, bahkan 3 gudang di Surakarta juga. Luar biasa. Berarti mulai 2012 kalau untuk bukanya secara sendiri, real ya. Jadi kan tahun 2015 aku lulus kuliah, terus aku bingung itu masih mau diriin usaha secara real, masih takut gitu, takut bangkrut. Sedangkan sebelumnya itu aku bangkrut terus. Usaha gitu. Pernah kafe itu bangkrut. Produksi kayak makanan-makanan gitu, keripik apa gitu bangkrut. Karena memang kalau makanan kan cepat busuk gitu kan. Betul. Oh, ternyata fashion aku nggak di situ. Terus oh ya udah, mungkin aku memang harus beranikan diri untuk ke fashion yang baju ini. Terus tahun 2016 aku ke Jogja. Itu aku cari ilmu. Bule aku itu kan jualan baju di mall. Jadi aku ikut bule aku 1 tahun, aku ngecari ilmu tentang bahan. Jadi ada bahan apa banyak kan, ada jean, ada bahan yang kayak gini, rayon, Mona Lisa, Wolfish, Moscrap, banyak banget kan. Itu aku belajar dulu sebelum terjun, itu harus tahu dulu ilmunya gitu. Kain ini cocoknya buat ini, kain ini cocoknya buat ini. Ketika aku sudah mantap 1 tahun dapat ilmu dari bule aku itu, aku pulang ke tersana lagi. Tadinya kan di Jogja. Aku pulang, aku diriin Serba 35. Dengan modal yang udah aku kumpulin dari tahun 2012 itu 30 juta. 30 juta ya. Nah, sekarang juga di Batang ini menjamur tuh Serba 35 ya. Iya, sekarang aku udah nggak ada Mas Serba 35, udah nyetokin ke mereka sekarang. Malah udah nyetok. Jadi area Batang ke Pekalongan, ke Pemalang itu udah Serba 35 udah aku yang stok gitu. Ternyata kita ketemu sama stokisnya. Suppliernya ya. Jadi di Mitra Bira juga perlu tahu. Kalau pengen kalau misalnya ternyata di Kirana Grosir nih yang nyetok untuk yang Serba 35, boleh deh main ke sana, boleh banget ya. Nanti alamatnya juga Tama bakal cantumin di link deskripsi yang nanti akan Tama hadirkan di YouTube juga ya. Oke, kalau itu awalnya kan rugi belajar usaha sampai ratusan juta itu Mas. Padahal hutang bank dulu. Ternyata nggak tanggung-tanggung. Tapi sekarang itu. Iya, tapi sekarang udah luar biasa, udah jalan, dan itu artinya dari awal pernah merasakan rugi bangkrut itu dijadikan sebuah pelajaran dan nggak pantang menyerah ya. Jadi tetap jalan terus. Ini adalah salah satu ilmu dari usaha juga, ataupun kekuatan dari usaha, yaitu selalu berusaha tanpa pandang menyerah. Karena kita nggak tahu kan passion kita di mana dan kesuksesan kita di mana, kan kita nggak tahu. Rezeki kita di mana gitu. Betul. Cari jalannya dulu. Dari tadi ada bisnis makanan, kafe, ternyata passionnya di fashion ini. Kalau ini kan udah mau lebaran nih Mbak, terus dari 12 sudah jalan, artinya dari 12 sudah jalan seperti ini. Ini perbedaan gimana Mbak sama masa pandemi seperti ini? Kalau pandemi itu, awal pandemi memang berdampak ya Mas. Mungkin karena orang-orang itu takut kalau uang aku buat beli fashion doang gitu, takut apa nanti nggak bisa makan atau gimana. Memang awal pandemi itu bulan apa ya dulu ya? Maret lah. Sekitaran itu emang iya betul.
apa ya? Drastis banget turunnya. Terus setelah itu stabil malah naik. Oh, justru itu. Sampai sekarang tuh naik terus. Oh, iya. Beda dari tahun-tahun kemarin. Tapi online-nya ya, offline-nya benar-benar tetap. Offline-nya benar-benar ya. Drastis nurunnya. Tapi melalui online itu juga artinya buat penyeimbang lah ya. Oke. Dari online-nya itu kan berapa kali lipat gitu naik gitu. Betul. tetap kena dampak tapi di awal-awal. Ya. Karena ya namanya pandemi kita nggak tahu tiba-tiba muncul doang gitu kan orang mungkin panik kan. Iya, apalagi lewat pemberitaan media-media yang seperti itu jadi kayak mengerikan gitu loh ya. Terus banyak pengurangan karyawan itu kan Mas gitu, pada pengangguran gitu kan. Juga ngalamin juga. Pas itu aku sampai dari 25 karyawan itu sisa 9 Mas. 2 toko itu, dua gudang itu. Karena memang apa ya, omsetnya itu awal-awal nurun banget pas pandemi awal. Tapi sekarang udah 20-an lagi sih. Udah naik lagi, dipanggil lagi udah dia. Udah balik lagi. Koleksinya ada apa aja sih Mbak? Di Limpung sama Tersono sama kah? Sama. Jadi di Limpung, Tersono, Surakarta itu disamain gitu. Di gudang itu semuanya sama stoknya, ada semua. Ada semua fashionnya. Jadi kalau pengen lihat koleksinya bisa dikunjungi juga di Instagram Kirana Katalog atau Kirana Grosir ya. Udah lihat soalnya tadi habis sahur itu ya. Jadi ini sangat cocok juga untuk mitra Birawa yang pengen berbisnis di bidang fashion, bisa kerjasama sama Mbak Hesti ini Kirana Grosir, bisa banget Mbak ya. Nah itu rata-rata kalau onlinean di Solo itu Surakarta itu saya yang storein Mas. Stok. Gitu. Yang misal dia jualan di Shopee, Lazada, Tokopedia gitu, kita yang storein, kita yang stok barangnya. Betul. Mereka kan request, Mbak aku dibikinin model ini gitu, terus kita bikin, kita store. Oh jadi bikin dari awal juga, dari nol juga. Artinya bikin baju, bikin untuk kayak konveksi gitu juga. Iya, kita punya konveksi. Oh gitu. Sampai 7 konveksi. 7 konveksi dengan satu konveksi itu 20 sampai 30 penjahit di dalamnya. Kali kan tuh banyak banget. Jadi tak kira tuh cuma kayak jualan gitu. Jualan, artinya dropshipper. Pernah Tama tuh lihat di channel YouTube Kirana, ada kan? Ya karena itu juga ada teman-teman di situ, ada Osi, ada Ucup juga, teman-teman itu. Iya, teman-teman. Iya. Makanya tahu. Terus kok tak cari tahu, terus lihat ternyata seperti ini awal mulanya emang dropshipper juga dulu ya. Terus sekarang udah besar seperti ini, luar biasa sekali. Jadi sekarang bisa bikin produksi sendiri, dipasarkan sendiri ke, bahkan ini pemasaran udah sampai mana aja Mbak? Kalau kita itu luar Jawa sampai kayak ke Lombok gitu, Nusa Tenggara, terus Bali. Itu yang keluar, Kalimantan juga ya. Tapi untuk area sini itu paling Pekalongan sana kan, Pemalang, terus Jogja, terus Surakartanya itu. Udah lebar banget ya. Kalau di pandemi seperti ini untuk penjualan ke luar daerah itu ngefek gak Pak? Malah rame. Minta kiriman terus itu tiap minggu itu 2 kali tuh luar Jawa. Itu satu customer ya. Satu customer seminggu 2 kali. Sekali kirimnya banyak. Berkarung-karung. Oke. Nah untuk yang dijual sendiri, kalau misalnya ada orang mau beli ke gudangnya langsung bisa? Bisa. Oh bisa. Oke, jadi nggak cuma ngelayanin yang partai banyak ya, partai besar, satuan eceran juga eceran bisa. Kayak gini misal beli satu gitu kan boleh ya. Oke, harga mulai dari berapa aja Mbak? Harga ya dari berapa ya? 5.000. 5.000? Bandung. 5.000 itu apa Mbak? Apa ya? Daleman. Daleman, oke. Terus sampai yang paling mahal berapa? Paling mahal berapa ya? 125 itu untuk yang produk premiumnya. Biasanya gamis-gamis premium 125? Gitu. Itu buat ecer ya Mas ya. Kalau grosir ya beda lagi. Ecer aja bisa dijual lagi tuh. 125, 150 atau 200 itu mungkin masih bisa lah dijual, masih umum ya. Biasanya sih kalau orang belanja ke aku harga 80, mereka bisa jual di up di 200
ke atas gitu. Tuh kan. Sayangnya jauh bro ya, sama kulaannya jauh. Iya. Asik juga ya. Apalagi nih kalau mau lebaran, paling ramai pasti kalau mau lebaran ya gini. Oh, rame banget Mas. Iya. Sampai berapa? 5 kali lipat dari hari biasa. Itu yang hanya di 2 gudang itu. 3 gudang itu. 3 gudang itu ya. Belum lagi sama yang Online dan online terus lain-lain. nyetok gitu kan. Di 35 serba 35 aja tiap hari tuh ramai banget, sama kalau lewat itu ternyata ordernya dari ini. Oke, nah dari penjualan yang kayaknya sudah sangat luar biasa, ini udah pernah ekspor belum Pak? Kalau dari Shopee kan ada program ekspor itu. Aku lihat memang dikirim ke Malaysia kayak gitu. Oh gitu. Jadi udah ekspor juga ya? Udah. Tapi untuk yang partai besar belum kuat saya kuat. Mas. Oke. Soalnya nguasain di Indonesia aja saya udah nggak pernah tidur, capek. Itu belum seluruh dari Sabang sampai Merauke ya, kecuali Timur. Oke, jadi saking banyaknya orderan, apalagi fashion, apalagi jelang Lebaran ini pasti ramai banget lah ya. Iya, anak-anak itu sampai lembur itu sampai pagi itu. Pagi sampai pagi lagi. Sampai pagi lagi. Wah. Kasihan. Tapi kan capek. Tapi mereka senang banget karena memang melihat penjualannya sangat ramai gitu kan, ada aktivitas, senang gitu. Iya. Itu mungkin salah satu yang bikin film pendeknya agak berhenti ya. Iya. Jadi Kirana Grosir ini, Kirana Official ini juga bikin kayak film-film pendek itu, dan itu murni dari generasi muda yang ada di Kabupaten Iya, Batang, ngumpulin khususnya yang anak-anak muda yang kreatif, betul, multimedia gitu. Dan bisa juga disimak film-filmnya banyak. Kemarin hampir kayak sering banget sama lihat film-filmnya, film pendeknya itu keren ya. Jadi pasti kalau udah cari duluan ya. Oke, kalau dari penjualan semua itu, ini Mbak, omset per bulan kira-kira rata-rata berapa Mbak? Mas jangan ditanya Mas. Jangan ditanya. Harus tanya. Jadi nanti Mitra Bira juga, dari Mbaknya aja segini, aku bisa coba belajar dan nanti bisa kulaan, bisa beli produknya di Kirana, nanti jual lagi gitu kan. Buat motivasi lah. Ngeri Mas. Ngeri ya. Raisel Mas nggak usah. 100 apa? 100 jeti. Ya lebih lah. Lebih ya. Jauh kan, jadi itu udah banyak banget. Itu mungkin masih kotornya ya, belum kepotong-potong yang lain, potong bensin atau potong listrik ya. Oke, nah kalau jadi dari 25 SDM sekarang 20 berapa Mbak? Untuk admin aja 25. Admin 25? Terus yang lain? Kalau penjahit itu kan satu konveksi itu isinya 20 sampai 30. Iya, rata-rata 20 lah misalnya. Soalnya kan satu konveksi punya satu mandor. Lah itu mandor itu yang laporan ke aku. Jadi aku nggak ngurusin mau anaknya ada 20, 30, yang penting setiap minggunya saya kasih gaji buat mereka gitu. Misal ada budget buat gaji 70 juta gitu, satu konveksi ya. Udah gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi minat kan usaha kayak gini ya, berawal dari dropshipper, 2 potong jual, 2 potong jual gitu, nanti emang harus telaten ya. Jadi hampir ya, berarti kalau misalnya 20 kali 3 konveksi 7 30 kali 7 210 sama 25 admin. Udah banyak lah pokoknya, kagak kehitung. Belum lagi yang di Surakarta, terus nanti yang yang di 353 kan banyak banget bidang lain ya. Ini bidangnya apa aja sih Mbak sebenarnya? Soalnya Kirana itu pengennya itu menguasai segala bidang sih Mas. Wah, ini namanya pengusaha yang punya prospek ke depan, punya visioner lah ya, pengen menguasai semuanya. Nah, selain di kayak fashion, ini apalagi Mbak bidangnya? Kayak Kirana Sound System itu kan kalau ada acara pengajian, acara orang hajatan, orkesan gitu kan. Ya udah kayak gitu, terus
mereka pada sewa kita, Oh, musiknya, gitu. musik panggung sama pemain-pemainnya Komplit lah gitu. ya. Selain itu apa lagi, Mbak? Eh, apa ya? Saking bingung. Saking Banyak. saking banyaknya jadi lupa ada Kirana TV atau Kirana apa sih YouTube-nya itu? Kirana ya. Officialnya Kirana itu. official. Bisa kalian lihat di YouTube-nya ya. Itu juga menghasilkan kayaknya. Udah hasil, Pak? Belum. Lagi menyalurin bakat anak-anak sih Oke, gitu. Paling aku support kayak sponsor, mereka butuh biaya buat produksi filmnya itu berapa kita Oh support gitu. Jadi ya. kita enggak Termasuk mau. wardrobe enggak? Iya, wardrobe-nya Oke. kan yang dipakai mereka dari Kirana semua. Lo pinter sih cari sponsornya. Dia memang kayak misalnya teman-teman Tamayan di situ kayak Aussie Ucup itu memang punya kemampuan di bidang acting juga sih. Jadi penulis cerita juga banyak juga ya. Itu apalagi nanti kalau udah dan YouTube-nya juga atas nama Kirana ya. Kirana Official. Oke, jadi nanti kalau tadi 100 juta lebih hanya dari ini, nanti kalau jadi dari AdSense beda lagi ya. Luar biasa sekali ya. Kalau hal yang dirasa paling berat selama menjalani usaha ini apa sih, Mbak? Dari awal 2012 tadi. Kalau 2012 ke 2017 adalah merintis itu rasanya capek. Kayak mau udah aja. Kayak kadang aduh aku capek banget fighting kan sebelum menikah kan nggak ada suami, aku yang harus fighting sendiri padahal aku cewek, aku ke Pekalongan sama supir bolak-balik ngambilin barang seminggu sampai berapa ya 5 kali 6 kali mas setiap hari itu ke Pekalongan. Dulu konveksinya kan di Pekalongan. Iya. Sekarang di banyak. Oh banyak. Pekalongan banyak. Wah. Di Tegal banyak. Wah. Di Tegal Gubuk banyak. Di Cirebon banyak. Jadi nggak di satu kota karena memang nggak mencukupi gitu. Iya. Misal si Pekalongan itu dia jeans gitu, konveksi jeans lah. Yang di Cirebon itu yang apa ya, yang bawahan-bawahan gitu, yang jadi beda gitu. beda bidang gitu. Beda bidang ya. Kalau satu konveksi untuk banyak model mereka bakalan nggak kuat gitu. Ya. Soalnya ada 700 model yang kita ciptakan saat ini, Mas. 700 model. Sebutin 5 aja susah kalau itu 700 ya. Iya, makanya itu. Jadi update terus ya? Update terus. Jadi kita mengikuti tren fashion yang terkini di Instagram, kita bikin gitu. Oke. Nah, sama kalau tadi mungkin belum terjawab hal yang paling susah dirasain. Oh iya. Sorry Mas. Jadi yang paling susah itu ketika merintis adalah memang kita harus apa ya? Tekadnya harus kuat, pantang menyerah. Kalau bosen nggak boleh bosen, harus tetap dijalani usaha. Kadang bangkrut, sering ditipu sampai ratusan juta, itu sampai saya nangis sampai nggak bisa move on lah dari orang yang nipu gitu. Sedangkan kita mau cari orangnya itu susah, gitu. Orangnya udah pergi gitu, nggak bisa dicari. Terus untuk di tahun 2018 ke atas kan udah stabil secara modal, kita sudah stabil, sistem juga sudah stabil. Dari mengelola karyawan, Mas. Oh gitu. Kendala yang paling sulit itu bikin dongkol itu adalah mengelola SDM. Iya. Jadi anak-anak itu aku kan memang bertekad mengelola SDM yang lulusan SMP sama SMA. Jadi aku nggak mau yang S1 gitu. Aku maunya mereka yang pengangguran di sekitar area itu tak rekrut, tak kasih pelajaran, tak jadiin admin. Tapi memang karena memang mereka lulusan SMP SMA ya, kita memang harus powernya lebih lagi ya. Iya. Nonton itu ngasih pelajarannya agak gimana, nggak nyanter gitu. Terus mereka juga rasa kedisiplinannya itu agak susah. Kurang beda lah, sama kita yang udah pendidikannya S1 itu gampang kan, kita sudah ngerti, oh ini tugas kita seperti ini, target kita seperti ini. Enggak, kalau yang
anak-anak itu harus diatur, kamu punya target seperti ini, kalau enggak ya kita support terus. Kamu harus bisa gitu. Tapi memang itu dari Mbak Hesti sendiri nyari yang seperti itu? Iya, memang seperti itu. Jadi juga untuk pemberdayaan SDM juga ya, walaupun lulusan SMP atau SMA, tapi secara etos kerja juga nanti bisa diharapkan ke depannya gitu ya. Aku pengen melatih anak-anak itu gitu. Iya, jadi nggak hanya fokus di penjualan ataupun laba, tapi juga fokus di pendayagunaan SDM yang ada itu yang ada di sekitar rumah gitu. Nggak boleh di jauh-jauh gitu. Aku mintanya yang di sekitar areanya itu aja gitu. Kalau pengalaman yang paling unik selama berwirausaha dari Kirana ini apa, gimana Mbak? Uniknya seperti unik? Apa ya? Selain tadi ditipu sampai ratusan juta. Selain ditipu apa? Ditipu itu unik ya. Karena bisa jadi cerita juga, bisa jadi pelajaran juga gitu kan ke depannya. Walaupun saat detik itu rasanya udah wah. Modal dikit Mas, zaman itu modal cuman ada berapa, ketipunya sampai segitu. Udah habis, sampai stok itu pada kosong-kosong di rak. Tapi ya untungnya ada teman-teman yang bantu, maksudnya mereka bantu buat support barang aku dulu gitu. Aku minta dimodalin dulu. Akhirnya bangkit lagi Mas. Jam itu mau kayak udah mau bangkrut Kirana Grosir itu. Udah mau tutup. Jadi itu juga yang jadi pelajaran, karena ketika kita berwirausaha atau kita berbisnis itu jangan hanya memikirkan seberapa besar keuntungan kita, tapi pikirkanlah resiko, yaitu rugi ataupun ketipu orang ataupun kita bakal rugi seberapa, itu dulu ya. Jadi nanti bisa mengantisipasi bagaimana ya, kalau misalnya rugi tapi nggak banyak lah ya. Kalau memang banyak ya bagaimana kita mengantisipasi itu untuk bisa kita move on dari kejadian yang nggak kita inginkan itu ya. Kita bakal, ini udah ada produknya sebenarnya ya di sini. Ini yang apa Mbak, kita bakal ekspor dulu. Gamis. Ini yang model tahun ini. Iya, ini yang paling terupdate Mas. Terupdate. Ini berapa nih Mbak? Itu kalau grosir apa ecer? Grosir ecer aja. Kalau ecernya ini 65.000. Coba dibuka Mas. 65.000. Wah. Kita buka ya. Ya, 65.000. Nyonya mau nyonya. Cocok ini kayaknya ya. 65.000. Ini kalau nggak di sini nggak boleh sebenarnya. Artinya kalau nggak di Kirana, nggak di orangnya langsung yang bikin, nggak boleh 65.000. Kalau di toko Mas 125 ini Mas. Wah, 150 juga kepasang ini ya. Ini 65.000. Bahannya enak, adem, ada ininya juga. Kalau main ke pantai bisa bawa ikan banyak. Jaringnya ya. Ini 65.000. Nanti terus ini sama ya Mbak? Ini setelan yang lagi in juga. Keren gitu, one set gitu. Ada setelannya apa? Celana. Ini setelan sama celana ya. Ini berapa ini Mbak? Itu ecernya 75. 75. Serius ini murah-murah banget. Sama orangnya langsung soalnya ini. Kita kan produksi sendiri Mas. Dari bahan kan dari pabrik kita PO gitu, dalam partai gede kan. Sayangnya jauh tempatnya, jadi buat kulaan jauh juga ya. Ini apa ini Mbak? Ini jeans. Ini overall jeans. Ini rok ya? Ini enggak, kayak celana tapi celana gede itu ya. Celana yang gede, pokoknya kompor-kompor bisa buat 2 kaki. Kalau tahu lihat. Ini lebih gila lagi Mas, harganya 39.000. Bro, 39.000 buruan kalau mau buat yang lihat di Facebook atau Instagram. Bisa langsung ke sini nih, masih ada orangnya, masih ada waktu. Sekarang aja ya, bisa dapat. Mungkin bisa kurang juga sama orangnya langsung. Kalau kula kan 35 Mas. Iya bener. Ini tuh ngapa mau lebaran baru ada undang ini sih Pak? Harusnya kayak kemarin. Bisa buat prospek bisnis mau lebaran ini. Kalau yang ini Pak? Kalau ini ecernya 50. Ini apa? Tunik. Ini tunik 50.000.
Ini kayak obral serius, saking murahnya itu kayak pantesan 35. Orang itu sampai kaget, Mas. Mbak, kamu tuh jualan itu kualitasnya kayak gimana? Kok harganya segini? Padahal orang yang lain ambil barang dari saya dijual 125 itu laris banget, Mas. Banget. Ula terus. Tapi aku jual sendiri lebih murah. Enggak, kalau datangnya kemarin mungkin bisa jadi reseller nih Tama ya. Nah, kalau Mitra Birawa pengen jadi reseller juga bisa Mbak ya? Bisa. Oke, bisa hubungi ke Instagram bisa? Kirana.katalog pakai G. Oke, Kirana Katalog. Terus juga WhatsApp-nya mungkin? Iya, boleh. Boleh di mana, Mbak? Berapa ya? Oke, pokoknya nanti Tama cantumin di bawah aja lah ya. Nanti Tama cantumin di bawah. Terus kalau untuk Facebook Kirana Grosir. Kirana Grosir. YouTube Kirana Official. Wah, Kirana Shopee, Official. Kirana Official. Oke, ada di Shopee juga ya. Lazada, Kirana Official. Kirana Official semua ya. Udah berapa sih ya Kirana Official itu? Banyak. Udah banyak kayaknya subscribernya ya. Tapi luar biasa ini sama sekali. Ini ya jujur Tama nyesel baru ngundang sekarang. Mau lebaran kalau udah lebaran kan selesai ya. Iya. Jadi udah enggak, ini murah-murah banget dari 35.000 sampai 30. Ini yang aku bawa untuk toko biasa. Kalau yang serba 35 harganya lebih gila lagi, Mas. Untuk kulakan itu 15.000 sampai 25 paling mahal. Oke. Kirana Official. Ini Tama buka dulu ya. Kayaknya itu kan langsung muncul di nomor 1. Kok nggak kelihatan subscribernya ya? Oh, tutupin Mas rahasia. Ditutupin. Tapi penontonnya udah luar biasa ya. Udah 7 bulan 4.600. Gila, luar biasa lah. Oke, jadi selain berkembang dengan gudangnya juga di teknologi jalan. Ya, kita kayak seneng gabung sama anak-anak muda yang berkreasi gitu buat nyariin itu dari kapan sih Mbak awalnya itu? Dari kapan? Apa semenjak OSI selesai program dengan KPA ini ya? Dari 2019 kayaknya aku mulai membuka mindset buat teman-teman anak muda gimana ini kita bikin project apa gitu. Yes. Oke. Jadi memberdayakan anak-anak muda di area kita gitu ya. Oke. Dan sangat luar biasa. Ini pokoknya murah banget. Pokoknya ini masih ada waktu mau lebaran buat kalian yang pengen cari tambahan buat THR, langsung aja ke Kirana Grosir. Alamatnya di mana, Mbak? Di Jalan Tersono Limpung, KM1 sebelah barat, Polsek Tersono. Untuk yang cabang Tersononya gitu. Ya. Kalau yang Limpungnya itu di mana ya? Pokoknya ketik aja di Google Map Kirana Grosir cabang Sempu gitu. Oh, Sempu. Iya, soalnya Sempu ya. Oke, Sempu Limpung. Sempu ya. Limpung. Oke, jadi masih itu ramenya melebihi Batang sebenarnya gitu sekarang ya. Kalau Solo di Pasar Klewer, Mas. Pasar Klewer. Oh, di kios. Oke, Mitra Birawa, dan kayaknya kita udah sampai di akhir ini ya. Sebelum kita pamitan, Mbak, gimana support pemerintah daripada pemerintah untuk UMKM yang kayak Mbak Hesti ini? Udah bagus sih support dari pemerintah. Kayak kemarin kan aku suruh ngisi acara yang UMKM-nya Perindak itu. Jadi dari pemerintah support banget kayak ngasih bantuan gitu yang kemarin itu berapa ya 2.400.000 gitu kan aku ada di dalam grupnya gitu. Udah pada dapat gitu. Aku udah cair ya. Seneng mereka yang UMKM kecil kan dapat segitu buat nambah modal itu udah bagus sih dari pemerintah. Lanjutin aja kayak buka yang seminar gitu buat ngasih ilmu ke mereka secara online menurutku lebih efektif karena memang jam ini online yang lebih masih maju pandemi gitu. juga ya. Oke. Dan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun Mitra Birawa yang mungkin ingin ataupun sama bergerak di bidang UMKM, bagaimana Mbak? Saran saya sih
kalian untuk merintis pertama memang agak sulit mencari jalannya ya, karena kalau belum dapet jalannya pasti akan bangkrut dan bangkrut. Betul. Kegagalan lah intinya, gagal dan gagal seperti saya. Terus kalau udah dapet jalannya, alhamdulillah nanti bakalan lancar terus sampai ke depannya gitu. Oke, jadi istilahnya terbentur baru terbentuk. Nah, oke, betul. Itu ya. Oke Mitra Birawa, kayaknya kita udah cukup sampai di sini dulu untuk ngobrol podcast Bincang Batang bersama Kirana Grosir, bersama Mbak Hesti Anggreni, owner dari Kirana Grosir ya. Ini sangat luar biasa, bisa kalian kunjungi juga di Instagramnya yang Tama cantumin di bawah, ataupun bisa kalian kunjungi grosirnya di Sempu, Limpung, ataupun di Tersono. Oke, dan akhirnya dari kawasan Dr. Wahidin Mamut Batang, terima kasih Mbak Hesti Anggreni. Oke, sama-sama dan juga Mas. suami yang udah datang ke sini ya, yang udah silaturahmi ke sini. Semisal ada kata-kata yang kurang berkenan, Tama minta maaf yang sebesar-besarnya. Tama Ramadan pamit dari podcast Bincang Batang spesial UMKM. Salam sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.